Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Sebelum beliau menyampaikan tausiah, tanya jawab dan doa, mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW terlebih dahulu. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli diamankan dulu itu yang kemelodak, diamankan dulu itu. Kepada beliau Al-Mukarram Ustazah Ning Domiratul Firdaus MPD dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, kesempatan saya persilahkan. Monggo Ning. Baik, terima kasih. Ini saya alihkan ke video nggih. Nggih. Oh, yang bisa buka video, dibuka videonya. Bisa kita mulai ya? Nggih, monggo persilahkan Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kira di mute semua ini tadi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Iwamid On Air, Ibu Imro'atul Mufidah. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Majelis Taklim Iwamid On Air, Ibu Sumiasih. Yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Taklim Iwamid On Air dan seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberi kesempatan untuk bermuajahah melalui aplikasi Line, dan ini first time, pertama kali bagi saya ngaji di aplikasi Line ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan hari ini tema yang akan kita bahas adalah terkait fikih perempuan kekinian. Kemarin saya sempat bingung tanya kepada Bu Aminah, temanya apa, monggo saya ikut. Jadi akhirnya sepakat untuk membahas fikih perempuan kekinian. Terima kasih untuk moderator. Langsung saja untuk materinya pada sore hari ini tentang fikih perempuan. Jadi mungkin yang saya sampaikan mungkin panjenengan semua sudah pernah mendengarkan, namun memang ini beberapa hal yang mungkin sangat dianggap remeh sebenarnya, dianggap remeh sehingga kadang jarang sekali dibahas. Namun ini menentukan bagaimana keabsahan sholat kita, keabsahan ibadah sehari-hari kita. Yang pertama adalah bagaimana wudunya perempuan yang memakai make up. Jadi yang sering kita ketahui kalau memakai make up ini ya langsung saja dibasuh dengan air. Padahal
ada jenis-jenis make up yang tidak bisa terbasuh atau hilang begitu saja dengan air. Misalnya make up yang waterproof. Nah, bagaimana kemudian caranya agar wudhu kita ini sah, sholat kita sah, meskipun kita ini memakai make up. Jadi memang setiap orang, setiap perempuan, ya, setiap perempuan ini umumnya ingin selalu tampil cantik. Nah, bahkan dalam berbagai situasi ingin selalu tampil cantik, sehingga kadang kehidupan kita sebagai perempuan, ini perempuan semua, ya, kehidupan kita sebagai perempuan ini tidak lepas dari yang namanya make up. Jadi setiap mau keluar rumah mungkin memakai make up, di depan suaminya memakai make up. Kadang memang make up sendiri itu membuat kita menjadi menumbuhkan mood, ya, mood yang bagus untuk kita. Ketika kita make up kemudian dress up, rasanya kok tambah semangat untuk menjalani hari-hari seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika kita sedang bermake up, kemudian tibalah waktu sholat? Nah, yang harus kita lakukan adalah harus memilah dulu, ya, jenis make up ini. Jadi membasahi semua anggota wudhu, membasahi badan yang tergolong anggota wudhu ini hukumnya adalah wajib. Bahkan Rasulullah itu pernah bersabda, bahkan mengancam, wailul lil aqabi minan nari asbihul wudu. Jadi celakalah atau lembah wail, jadi celakalah kalian akan masuk ke neraka wail bagi para pemilik tumit yang tidak terkena air wudhu ketika dia itu sedang wudhu. Jangan tumit sedikit pun itu nggak boleh terkena kalau tidak terkena air wudhu. Maka sempurnakanlah wudhu kalian. Ini Rasulullah bahkan sampai mengancam seperti itu. Tumit yang sedikit saja itu saja nggak boleh, apalagi muka kita yang tertutup oleh make up. Nah, di sini maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita klasifikasi, ya, make up itu jenisnya ada banyak. Nah, kita klasifikasi menjadi make up yang waterproof. Waterproof itu artinya dia tidak bisa luntur hanya dengan air. Ada juga make up yang tidak waterproof. Ya. Yang pertama adalah make up waterproof. Kita bahas dulu make up waterproof. Ini di sini saya buatan tidak ceramah. Di sini saya tidak seperti mubalighah yang ceramah, tapi di sini saya hanya nge-share ilmu kepada panjenengan semua. Ya. Jadi make up yang waterproof, sebelum berwudu ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Bisa memakai tisu basah, bisa memakai make up remover, misalkan micellar water. Itu harus bersih terlebih dahulu. Atau kalau mungkin kita sering mendengar ada double cleansing. Double cleansing itu ya selain dengan memakai micellar water, juga memakai misalnya facial foam, facial wash. Jadi setelah dibersihkan pakai makeup remover, kemudian memakai facial wash. Baru kan setelah dibersihkan wajah kita kan kembali ke wujud aslinya, artinya tidak ada lapisan apapun di situ. Nah, ini makeup yang membentuk lapisan baru seperti ini wajib untuk dihapus terlebih dahulu. Misalnya foundation, bedak, kemudian ada maskara. Maskara ini kadang agak sulit dihilangi. Kemudian juga ada lipstick yang waterproof. Kemudian alis, dan lain sebagainya. Ini harus dihapus terlebih dahulu, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa di wajah, maka air itu tidak bisa menyerap, tidak bisa masuk air itu tidak bisa diserap oleh kulit, ya, tidak bisa diserap oleh kulit. Artinya di situ nanti wudunya tidak sah karena ada yang menghalangi air untuk masuk diserap oleh kulit, gitu. Nah, misalkan
selain make up yang waterproof, itu ada juga make up yang tidak waterproof. Ada make up yang tidak waterproof, artinya ketika dia ini terkena oleh air, maka langsung bisa hilang tanpa dibersihkan terlebih dahulu memakai micellar water dan facial wash. Nah, apa saja itu? Biasanya make up ini skincare. Nah, skincare ini termasuk make up yang tidak waterproof, artinya ketika kena air dia akan hilang meskipun harus digosok-gosok terlebih dahulu. Sebenarnya skincare ini tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Namun ketika tidak digosok-gosok kadang masih berasa licin. Nah, licinnya ini harus dihilangi karena kalau tidak air itu akan berubah. Jadi ketika air itu terkena wajah kemudian berubah, maka air itu tidak bisa digunakan untuk berwudu karena syarat dari air yang bisa kita gunakan untuk berwudu adalah tohir mutohir atau air yang suci mensucikan. Jadi kalau airnya itu sampai berubah warna, baik itu rasa, warna ataupun baunya ya, baik itu hanya bau saja, itu tidak boleh digunakan. Artinya meskipun kita memakai skincare, ya itu harus diusap dulu, harus dibersihkan dulu, memakai air digosok-gosok. Kalau saya pikir kalau skincare ini tidak perlu memakai makeup remover karena digosok-gosok dengan air saja sudah hilang. Gitu. Jadi memang bisa dibersihkan dengan air setelah sudah tidak licin, barulah kita berwudu. Jadi ada step-stepnya. Tidak langsung orang berwudu itu langsung membasuh anggota wudu. Nah, misalnya di bagian anggota wudu di kaki ada titik. Ini juga harus dihilangi terlebih dahulu karena menghalangi sampainya air pada kulit. Ketika ada penghalang, artinya wudunya nanti tidak sah. Jadi mohon diperhatikan ketika akan berwudu. Sebenarnya ini remeh sekali ya, karena kita setiap hari itu berwudu, ya minimal 5 kali dalam sehari kita ini berwudu. Nah, hal-hal yang sekecil ini itu harus diperhatikan. Bahkan kadang kita tidak tahu, kalau tidak tahu ya nggak ada hukumnya, tapi kita diwajibkan untuk mencari tahu. Artinya sebelum wudhu, apakah ada yang menempel pada anggota wudhu kita, baik itu kaki, tangan, muka. Nah, kalau ada ya kita harus membersihkan terlebih dahulu. Ini bukan hanya perkara make up sebenarnya, tapi ya tadi ada tip X misalnya, ada cat. Cat ini kan menghalangi untuk air sampai pada kulit ya. Terus kemudian dan lain sebagainya yang bisa menghalangi. Oh, misalkan body lotion juga. Body lotion ini juga bisa menghalangi sampainya air pada kulit. Artinya ketika kita akan wudu, dibersihkan terlebih dahulu. Ya, dibersihkan terlebih dahulu, body lotionnya digosok-gosok sampai bersih, baru kita melakukan wudu. Begitu juga ketika mandi besar. Jangan sampai ada suatu perkara yang menghalangi sampainya air pada kulit. Itu nanti mandi besar ataupun wudunya menjadi tidak sah. Akhirnya harus mengulangi lagi. Lalu kalau belum tahu bagaimana? Kalau belum tahu itu tidak ada hukumnya ya, tidak ada hukumnya. Namun ketika sudah tahu, memang diwajibkan untuk melakukan pencegahan seperti itu agar ibadah kita juga sah di mata Allah. Itu. Kemudian dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ini Imam Ibnu Hajar menjelaskan wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma taghayyuran darran aw jurman kasifun yamna'u suluhu lil basyarah. Jadi hendaklah pada anggota tubuh itu tidak ada sesuatu yang dapat merubah air dengan perubahan yang berpengaruh pada sifat air, atau sesuatu yang tebal yang mencegah sampainya air pada kulit. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi baik itu make up, tip X, cat, kemudian body lotion, ini tidak boleh menghalangi sampainya air pada kulit. Nah, dari ibarat Tuhfatul Muhtaj tersebut dapatlah kita simpulkan bahwasanya memang ada benda cair yang bisa merubah air ketika
tiba-tiba cuci muka, raup ya, bahasa Jawanya cuci muka, kemudian kok keruh gitu. Nah, artinya air ini loh nggak bisa digunakan untuk berwudu. Buanglah airnya, bersihkan dulu make up-nya, bersihkan dulu hal-hal yang menghalangi air tersebut, baru kemudian kita berwudu. Nah, misalnya juga seperti air kelapa jika dicampur dengan air yang suci mensucikan. Air kelapa kan suci ya, bisa diminum. Kemudian dicampur dengan air yang tohir mutohir, suci mensucikan, lalu air tersebut berubah warna, rasa, dan bau. Maka air tersebut yang tohir mutohir tadi tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena sudah dicampur dengan air kelapa. Akhirnya berubah warnanya, rasanya, baunya. Jadi meskipun tadi airnya tohir mutohir, karena kemasukan air kelapa, akhirnya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini sama halnya dengan skincare kita. Meskipun skincare kita ini suci, kok bercampur dengan air tohir mutohir, kemudian air tohir mutohirnya tadi berubah warna menjadi keruh, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini sebenarnya permasalahan yang remeh mungkin ya, remeh kalau di pesantren ini bab yang dasar sekali, namun hal remeh ini loh menjadi suatu hal yang besar ketika menyangkut keabsahan sholat kita. Nah, selain make up, yang perlu diperhatikan lagi sebelum berwudu adalah ketika sholat ya, ketika akan sholat, perempuan ini seringkali mengeluarkan cairan-cairan. Jadi yang dikeluarkan cairan ini tidak hanya haid, tidak hanya istihadah, tidak hanya nifas, tidak hanya pipis, tapi ada yang namanya maudhi, ada yang namanya mani, ada yang namanya wadhi. Jadi perlu diperhatikan perbedaan ketiga cairan ini. Nah, sebagaimana sudah dikatakan, sudah disebutkan dalam kitab-kitab salaf, kitab-kitab klasik, ya, baik itu Fathul Qorib, mau Fathul Mu'in, Anatul Ghalibin, di sana dijelaskan, bahkan Sulam Taufik pun juga ada perkara. Jadi syarat dari syarat sahnya sholat itu adalah salah satunya suci pakaian, badan, dan tempat sholat. Jadi badan kita itu juga perlu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Pakaian yang kita gunakan itu juga harus suci, tidak boleh membawa najis. Tempat yang kita gunakan untuk sholat itu juga harus tempat yang suci. Nah, kemudian bagaimana ketika kita akan sholat? Padahal kita ini sering mengalami misalnya keputihan atau mungkin tidak keputihan. Jadi kita kenali dulu ada 3 cairan ini, mani, maudhi, dan wadhi. Kalau mani ini adalah cairan yang keluar ketika, mohon maaf, berhubungan badan ketika klimaks. Ini sudah ibu-ibu semua nggih, jadi nggak apa-apa nggih saya menjelaskan ini. Jadi mani itu adalah cairan yang keluar ketika sudah klimaks, ketika pasangan suami istri berhubungan badan. Kita tidak berbicara di luar konteks suami istri ya, yang jelas kalau di luar konteks suami itu jelas haramnya. Nah, itu namanya mani. Jadi ketika klimaks itu namanya mani. Mani ini selain keluar dengan cara berhubungan seksual antara pasangan suami istri, juga bisa keluar ketika ihtilam. Ihtilam itu mimpi keluar mani. Jadi seorang laki-laki kadang itu, ini yang sering laki-laki ya, bahkan ini menjadi tandanya balik bagi anak laki-laki. Ihtilam atau mimpi keluar mani. Jadi dalam mimpinya dia mengeluarkan mani, kemudian di kasurnya itu jelas-jelas ada cairan. Ya, ini yang dinamakan ihtilam. Harus benar-benar ada, bukan hanya mimpi. Pas bangun kok basah, ternyata basah beneran, ini dinamakan ihtilam. Dan ini kalau masuk tanda-tanda balik, maka anak laki-laki tersebut sudah dihukumi balik, artinya sudah terkena hukum. Nah, kemudian selain dari berhubungan badan, ihtilam, mani ini juga bisa keluar dengan cara onani atau masturbasi. Jadi
baik dengan tangan sendiri atau tangan pasangannya, istri atau suaminya ya. Ini bisa. Cuman di sini kalau melakukan onani dengan tangannya sendiri, maka itu hukumnya haram ya. Yang diperbolehkan adalah menggunakan tangan pasangan, suami atau istrinya, bukan pacarnya. Kalau pacarnya jelas di sini dosa dan haram ya. Jelas itu. Nah, itu tadi mani. Kemudian kalau madhi itu adalah cairan yang keluar sebelum mani itu keluar. Artinya ketika seseorang sedang terangsang, sedang di puncak syahwat nih, ini akan keluar cairan bening dari area kemaluan. Nah, itu namanya madhi. Madhi ini hukumnya beda sama mani. Kalau mani hukumnya suci, tidak mani ini suci, tapi mewajibkan mandi besar. Tapi kalau madhi ini najis sebagaimana air pipis. Sebagaimana air pipis, maka dia kalau sholat, maka wajib untuk membersihkan alat kelaminnya, kemudian berwudu. Karena hukumnya sama seperti air pipis, beda dengan mani. Kemudian yang selanjutnya ada namanya wadhi. Wadhi ini yang sering, artinya sering kita keluarkan meskipun tanpa sadar. Ya, sering kita keluarkan ketika kita capek, misalnya kok tiba-tiba basah ya di celana dalam. Nah, ini namanya wadhi. Atau habis mengangkat benda yang berat. Nah, ini namanya wadhi. Atau setelah pipis, kok tiba-tiba ada cairan yang keluar ya di celana dalam, kok basah. Nah, itu juga namanya wadhi. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa keputihan ini termasuk golongan dari wadhi karena memang hukumnya sama dengan wadhi. Jadi ketika celana dalam perempuan ini kok ada madhi atau wadhi atau bahkan keputihan, maka tidak bisa digunakan untuk sholat. Nah, caranya adalah, ya memang ini agak ribet, tapi syariat ini memang menyuruh kita untuk tidak memakai pakaian yang terkena najis ketika sholat. Artinya gini, ketika kita akan sholat, ada ritual khusus yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Selain tadi kita menghapus make up, kita juga harus memperhatikan kesucian diri kita. Misalnya memakai celana dalam yang kita pakai untuk aktivitas, ya. Kok basah gitu ya? Terserah mau basah atau tidak. Yang jelas kita ini sering mengeluarkan cairan yang kita ini sendiri tidak kerasa. Nah, artinya ketika mau sholat harus melepaskan celana dalam dulu, harus dilepaskan, kemudian dicebokin misfinya, alat kelaminnya dicebokin seperti halnya pipis, kemudian berwudu dan jangan memakai celana dalam itu lagi karena celana dalam itu tadi kena cairan, kena wadhi tadi. Kemudian setelah itu kita melakukan sholat. Nah, setelah sholat baru boleh dipakai lagi celana dalamnya. Atau kalau risih pas sholat boleh menggunakan celana dalam yang baru. Jangan pakai celana dalam yang sudah dipakai beraktivitas tadi. Itu membawa najis. Artinya kalau sholat membawa najis, sholatnya tidak sah. Ini hal-hal kecil yang kadang suka terlewat. Nah, padahal ini sangat berpengaruh dengan keabsahan sholat ibadah kita sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana kalau seorang ibu bekerja yang setiap hari harus ngantor dan lain sebagainya? Kalau memakai cara melepas celana dalam tadi setiap akan berwudu dirasa sangat sulit dan merepotkan, maka bisa menggunakan panty liner ya untuk pengganti agar tidak melepas celana dalam. Jadi ketika berangkat kerja dipasang panty linernya, nanti ketika sholat di luar panty linernya dilepas dan diganti dengan panty liner yang baru. Begitu untuk solusinya. Ya memang agak ribet, namun ya
namanya syariat nih, namanya syariat ini kalau dibilang ribet ya, kalau kita sudah terbiasa ya tidak akan ribet lagi, seperti itu. Kemudian sholat dengan menggunakan mukena terusan. Mukena terusan. Karena kenapa mukena putusan itu ketika kita takbiratul ihram, Allahu akbar, sami Allah liman hamidah. Ini akan terlihat. Jadi leher itu akan terlihat. Kalau aurat kita terlihat, maka sholat kita juga tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah mukena yang dipakai harus mukena terusan, karena selain tadi ketika takbiratul ihram itu akan terlihat, mukena yang putusan ini ketika kita gunakan untuk sujud, nah itu jidat kita biasanya sujudnya di atas ini, di atas kain yang kita pakai. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi nanti kalau sampai sujudnya di atas mukena, maka sholatnya tidak sah gitu. Nah, untuk mukena yang terusan biasanya ada penutup dagunya, ya, penutup dagunya. Jadi karena batas wajah pada ketika sholat itu kan sini ya, kalau wajah itu dari telinga kanan ke telinga kiri. Kalau dari bawah ini harus tertutup, janggut ini harus tertutup ketika sholat. Ini perlu diperhatikan. Kadang kita yang masih meremehkan, yang penting pakai mukena, yang penting kita sholat, ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi ketika kita sudah tahu bagaimana hukumnya, kita sudah tahu bagaimana menggunakan mukena putusan itu sangat berisiko, maka pelan-pelan bisa kita rubah menggunakan mukena yang terusan, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sempat menyinggung tentang keputihan, Jadi keputihan ini tergolong juga wadhi, ya, hukumnya najis, tapi memang ini dihukumi sendiri. Ada ulama yang mengatakan bahwa keputihan ini suci, ada ulama yang mengatakan keputihan ini najis. Nah, kita sebagai perempuan ini dianjurkan untuk mengambil langkah ihtiyat atau langkah hati-hati yang mengikuti pendapat bahwasanya keputihan ini hukumnya najis, ya, karena kita nggak tahu keputihan ini keluarnya dari lubang yang mana. Nah, kalau tidak tahu, maka kita harus mengikuti langkah yang hati-hati tadi. Kan kita nggak bisa ngecek setiap hari ke dokter, udah berapa uangnya kalau kita cek ke dokter. Atau kita inceng ke apa ya, kita lihat sendiri kan nggak mungkin, nggak bisa tahu. Jadi keputihan atau dalam bahasa kita ini rutubatul farji atau getah cairan yang keluar dari vagina yang ditimbulkan oleh infeksi jamur. Kalau dalam ilmu kedokteran ini dinamakan jamur kandida. Jadi kehangatan dan kelembapan miswi ini bisa menjadi tempat ideal untuk tumbuhnya jamur kandida ini. Dan getah yang ditimbulkan ini berwarna kuning putih kental, keruh, dan kekuning-kuningan. Mungkin panjenengan semua juga pernah mengalami keputihan, ya. Mengalami keputihan ini ibarat perempuan itu pasti pernah mengalami keputihan. Penyebab lain dari keputihan ini adalah menopause. Jadi kalau sudah lanjut usia, ya, karena sudah tidak haid lagi, bisa keputihan karena darah haid atau cairan yang selalu membasahi dinding vagina itu sudah tidak keluar lagi. Jadi akhirnya timbullah jamur-jamur kandida itu. Atau kalau lagi memakai pil penghambat atau pil penyubur kehamilan, ini juga bisa menjadi penyebab timbulnya keputihan.
karena pil tersebut mempunyai efek untuk mengurangi ketahanan pelindung misfi dari infeksi jamur. Ini juga bisa menghalangi keputihan. Terus efek kontrasepsi ya, kontrasepsi misalnya pakai IUD yang ditanam di dalam rahim, dimasukkan ke dalam rahim, itu juga bisa menyebabkan keputihan. Stres berlebih juga bisa, kemudian celana yang sangat ketat ini juga bisa menyebabkan keputihan, atau mungkin sabun cuci itu juga bisa menyebabkan keputihan. Kemudian hukumnya tadi adalah najis sebagaimana air pipis. Jadi memang kalau Imam Syafi'i diperinci menjadi dua pendapat Imam Romli, jika keluar dari anggota dohir, yaitu anggota yang wajib dibasuh saat istinja. Jadi ketika kita cebok itu kan ada anggota-anggota yang dibasuh ya, ada anggota yang wajib dibasuh, yaitu anggota dohir. Anggota yang misalkan kita lihat kelihatan, bukan yang tidak kelihatan, misalkan di lubang-lubangnya itu tidak perlu. Jadi itu adalah anggota dohir, anggota yang wajib dibasuh ketika sedang istinja. Ya, kalau keluar dari situ, dari anggota dohir, maka hukumnya suci, tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Itu kalau keluar dari anggota dohir. Namun, jika keluar dari anggota batin atau area yang tidak wajib disucikan ketika sedang cebok, atau area yang tidak kelihatan sewaktu kita duduk jongkok, ya misalkan ada yang nginceng gitu tidak kelihatan, maka hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Namun, untuk menyikapi perbedaan pendapat ini, kita dianjurkan untuk mengambil langkah ihtiyat atau hati-hati dengan pertimbangan perempuan mengeluarkan keputihan itu tidak hanya berwarna putih, kadang bahkan ada yang sampai hijau ya, kemudian kuning kehijauan itu. Jadi kalau kata dokter itu sudah parah terinfeksi bakterinya. Jadi waktu dulu mondok teman saya ada yang seperti itu, yang keputihannya sampai hijau, sampai kuning kehijau-hijauan seperti itu karena sudah parah. Dan perempuan tidak tahu area mana tempat keluarnya keputihan tersebut, anggota dohirkah atau anggota batinkah, maka kita dianjurkan untuk mengikuti langkah yang pendapat yang mengatakan bahwa keputihan ini najis, agar kita bisa berhati-hati dalam bersuci. Kemudian untuk tata cara sholatnya adalah pertama, membersihkan miswi. Ini waktunya udah habis nih, sedikit lagi ya. Tadi dikasih waktu 25 menit untuk penyampaian materi. Tapi ini penting sebentar. Pertama, membersihkan miswi dari najis yang keluar dengan cara cebok ya sampai bersih. Kemudian menghentikan kalau keputihan sudah bancar atau keluarnya terus-menerus, itu kan hampir seperti darah yang keluar, maka disumpal atau disumbat dengan kapas. Tapi ini tidak dalam konteks berpuasa. Kalau berpuasa tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam miswi ya. Kalau tidak berpuasa ini bisa menyumpalnya dengan kapas, kemudian mengikat dengan kain seperti orang yang sedang pesumo, seperti orang yang kayak pesumo. Nah, kemudian segera wudhu dan melaksanakan sholat. Dan satu kali wudhu itu hanya bisa digunakan untuk satu kali ibadah fardu dan beberapa kesunahan. Jadi nggak boleh dibuat untuk mengkodok sholat, misalnya sholat duhur terus mengodok sholat, tidak boleh. Kemudian setelah itu, jadi wudhunya tadi harus terus-menerus atau muwalah, kemudian melaksanakan sholat. Jadi sesegera mungkin melaksanakan sholat. Begitu, biar darahnya atau keputihannya tadi itu tidak keluar. Namun ketika sudah berusaha sedemikian rupa, kok keputihannya tetap keluar, maka ini hukumnya dimakfu. Yang penting kita sudah melakukan usaha tadi. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan pada sore hari ini, karena
waktunya sudah mepet, biar ada waktu untuk tanya jawab, saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Monggo. Terima kasih. Dibuka pertanyaan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ramadan. Hikmah terbelah menggapai ridha dan berkah. Allahu Akbar. Barakallah. Ya, perkenalkan Ustazah, saya Sumiasih dari Palembang. Pertanyaannya, apa hukumnya ketika wanita sedang melaksanakan sholat itu ada rasa keluar angin seperti kentut tapi dari jalan depan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya berdiri setelah duduk saat melaksanakan sholat. Setelah duduk, caranya berdiri ketika kita menggunakan mukena terusan. Karena kok saya itu alhamdulillah ini masih belajar karena belum begitu tahu, dan setelah akhir-akhir ini tahu bagaimana keutamaan menggunakan mukena yang terusan itu, alhamdulillah didukung ada yang ngasih hadiah menjelang Ramadan itu, Ustazah. Jadi ini masih kepayahan karena memang aman untuk area kaki, tapi ketika setelah duduk mau berdiri itu kejindut, Ustazah, kepalanya itu kok mendangak ngono kuwi, kejindut jadinya Kakinya anak-anak. Iya, jadi anak-anak rambut itu anak rambut saya itu banyak, ini susah diatur, itu terus kelihatan, Ustazah. Nah ini bagaimana, kakinya aman tapi kepalanya kok kejindut, ketarik ngoten niku, kotok kados sajeng geblak ngoten niku. Nah, cara berdirinya itu bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf nek boten berkenan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu saya pertanyaannya. Makasih Bu Sumi. Ada lagi mungkin. Nafas ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lili Sulastri dari keluarga Anggrek Merah. Asal saya Madiun. Pertanyaan saya begini. Seminggu sebelum haid, saya itu kadang datang mengeluarkan flek-flek seperti kecoklatan begitu nggih Ustazah. Sedikit sampai 2 hari saja. Terus tidak datang lagi, itu tidak keluar lagi. Apakah itu termasuk darah haid? Begitu Ustazah. Pertanyaan saya, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Hikmah tarbiyah menggapai ridho Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Monggo dengan siapa? Yes. Dengan Bu Erlina dari Anggrek Merah juga. Yang saya tanyakan beda dengan Bu Lili. Kalau saya sebelum dan sesudah haid itu biasanya keluar nggak coklat tapi kuning gitu. Kan saya setiap hari kalau itu kan pakai panty liner, jadi kalau mau sholat kan biar nggak nyopot celana ganti panty liner seperti itu, biar nggak ribet. Ya itu, tapi kalau mau haid itu 2 hari sebelum haid itu bukan keputihan ya, tapi kuning. Ya, itu termasuk haid apa bukan? Soalnya kalau masuk haid itu kan saya haidnya itu ya alhamdulillah masih subur sekitar 8 hari 10 hari. Itu masih keluar gitu. Ya itu saja yang saya tanyakan. Pokoknya di awal dan di akhir haid. Itu biasanya 2 hari sebelum haid dan 2 hari setelah haid. Terima kasih Bu Ustazah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih, saya, monggo. nggih. Ya, pertanyaan yang pertama adalah angin yang keluar dari kubul atau jalan depan, nggih. Nah, biasanya kalau keluar dari jalan depan ini tidak bau. Kalau tidak bau, ini tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau bau, ini jelas, ini kentut. Jadi cara membedakan seperti itu. Misalkan kita kok agak kayak kerasa kentut, tapi kok kayaknya dari jalan depan ya, apakah ini kentut atau bukan? Kalau itu bau, oh ini dipastikan kentut dan batal. Tapi kalau tidak bau, ya tidak bau dan biasanya juga ya memang tidak bau, maka itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu kita, begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, cara berdiri ketika pakai mukena terusan. Jadi kalau mau berdiri itu agak ditarik dulu, ditarik dulu. Ini nggak apa-apa, ini tidak termasuk dalam kategori bergerak 3 kali secara terus-menerus. Jadi kalau mau berdiri, mukenanya ini ditarik dulu. Tapi jangan tinggi-tinggi, ditarik sekiranya tidak terinjak. Nah, setelah itu aman, berdiri aman. Nah, dan perlu diketahui juga ketika memakai mukena, ini juga harus memakai inner atau iket. Karena kenapa? Kadang rambut itu nyokrok-nyokrok, apa nih bahasanya? Nyokrok-nyokrok di kain itu kan sampai keluar. Nah itu juga bisa membatalkan sholat ketika pas sholat kok tiba-tiba banyak rambut yang nyokrok-nyokrok. Nah antisipasinya adalah kita memakai inner, pakai ikat. Kan sekarang banyak jenis ikat itu tidak hanya yang kayak zaman dulu pakai anduk, misalnya anduk kecil. Sekarang banyak inner yang dijual di pasaran gitu. Jadi itu adalah solusi bagaimana cara berdiri ketika pakai mukena terusan. Agak diangkat dulu, baru setelah itu berdiri. Nah, kemudian aman dan harus pakai inner agar rambutnya tidak keluar-keluar. Maten. Sampun, Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, seminggu sebelum haid ini mengeluarkan flek, tadi. Apakah termasuk haid? Coklat. Coklat. Jadi ngeten. Warna darah, ini saya juga langsung menjawab pertanyaan yang ketiga, Jadi warna darah itu tidak hanya merah, tidak hanya hitam, tapi ada banyak. Ada warna hitam, ada warna merah kehitam-hitaman, ada warna kuning, ada warna keruh, ada warna kecoklatan. Nah, ketika ini masuk dalam siklusnya mens, masih selama 15 hari, 15 malam, maka ini juga dikatakan atau dihukumi sebagai darah haid. Misalnya, saya kasih contoh. Misalnya tanggal 1 saya keluar flek coklat, kemudian saya besoknya tidak mengeluarkan darah apa-apa. Jadi tidak keluar darah apa-apa, kemudian besoknya lagi tanggal 3 saya keluar darah. Nah, ini bisa saja menjadi tanda ketika kita akan haid, namun ketika fleknya tadi cuma sedikit dan tidak sampai 24 jam, artinya tidak sampai minimal masa haid, maka flek tersebut dihukumi istihadah. Jadi ketika misalnya saya keluar flek, kok saya lihat setelah 3 jam udah hilang, maka saya cukup membersihkan misfi saya, saya cebok, kemudian kalau mau sholat saya wudhu, kemudian melakukan sholat. Terus kemudian saya beribadah seperti biasanya, kemudian kok tanggal 3-nya saya mengeluarkan darah lagi, misalkan darah yang deras seperti haid, saya harus meninggalkan sholat saya tidak boleh beribadah, mematuhi syariat, itu yang dinamakan darah haid, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi kasus yang terputus-putus, misalnya saya 2 hari misalnya mengeluarkan flek terus, tapi 2 hari ini sudah terhitung lebih dari 24 jam atau sehari semalam. Dalam kata lain adalah saya sudah mencapai masa minimal haid. Nah, artinya 2 hari ini juga dihukumi haid, meskipun besoknya misalkan 2 hari saya nggak keluar, terus besoknya lagi saya keluar lagi selama 8 hari misalnya. Artinya
keseluruhan tadi dihitung, 2 hari saya mengeluarkan flek, kemudian saya tidak keluar darah selama 2 hari, itu 4 hari ditambah 8 hari, artinya ada 12 hari, itu semuanya dihukumi sebagai darah haid. Betul. Jadi kalau tadi untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah tadi cairan kuning ya, cairan kuning sebelum dan sesudah haid mengeluarkan cairan kuning. Jadi kalau sebelumnya tadi sama seperti pertanyaan yang nomor 3 tadi, kalau masih dalam belum sampai 24 jam. Mohon maaf, Neng, diringkas saja. Di sini sudah memasuki azan maghrib. Kemudian kalau berhenti atau berhentinya kemudian ada cairan kuning, ini adalah tanda-tanda dia akan suci. Seperti itu. Jadi bisa masih dikatakan darah haid ketika dia masih 15 hari 15 malam. Seperti itu. Sampun, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Dimintakan barokah doanya dan pesan-pesannya kepada kami. Terima kasih. Kok mantul? Terima kasih untuk kesempatannya belajar bersama Ilmit on Air. Ini adalah pengalaman pertama saya belajar bersama panjenengan semua. Semoga selalu istiqomah dalam ngajinya, dalam berjamaiyahnya. Pesan saya hanya itu, semoga bisa istiqomah terus dalam kebaikan, dalam dalam mengaji, seperti itu. Langsung doa saja nggih ini. Langsung doanya. Takutnya sudah maghrib. Tadi materinya kepanjangan sepertinya. Saya kalau tidak di stop saya nggak berhenti. Ngapunten nggih. Langsung berdoa mawon nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka fid dunya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih kepada Ning Firda yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah ilmu kita yang bermanfaat untuk kita dan memacu kita untuk lebih berhati-hati lagi untuk melaksanakan ibadah sholat. Mari kita antarkan beliau untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Maka jamaah dibuka mutnya, kita uluk salam kepada beliau untuk melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih. Semoga bisa bertemu kembali meskipun dalam online. Saya matur dulu. Monggo. Terima kasih.